Cirebon, kumpulane para wali kang wis pada semeren ning Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sedulur KB kita berziarah, mengenang dan mentauladani perjuangan para leluhur kita dalam menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Desa Kalideres, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Ada banyak versi, ada banyak pendapat, dan ada banyak sudut pandang. Marilah kita simak sejarahnya. Suatu hari pada abad ke-14, Nyimas Ratu Rara Mangi oleh ayahnya diperintahkan untuk meninggalkan keraton Pajajaran untuk mengembara ke berbagai negeri. Ayahnya bernama Ki Ageng Sepuh, seorang penasehat di lingkungan kerajaan Pajajaran. Adapun dasar pertimbangan perintah tersebut adalah karena Ki Ageng Sepuh mendapat firasat bahwa tidak lama lagi keraton Pajajaran bakal runtuh sirna dari Mayapada. Dan Prabu Siliwangi beserta para sesepuh negeri melakukan ngahiang ke alam lain. Dalam perjalanan pengembaraannya, Nyimas Ratu Rara Mangi tiba
di Pondok Bengawan Danuwarsi dan memohon dijadikan muridnya. Namun Begawan Danuwarsi tidak mengabulkannya, melainkan memberikan saran agar Nyimas Ratu Raramangih berguru kepada Mbah Kuwu Cerbon di Pedukuhan Cirebon. Di tengah belantara menuju ke Pedukuhan Cirebon, Nyimas Ratu Raramangih bertemu dengan Jaka Semirat. Yang bermaksud sama untuk berguru ke Mbah Kuwu Cerbon. Kepada Jaka Semirat, Nyimas Ratu Raramangih bahwa dirinya juga hendak menuju ke arah yang sama. Namun disampaikan pula, ia hanya bersedia menjadi murid Mbah Kuwu Cerbon, asalkan calon gurunya itu dapat mengalahkan ilmu kesaktiannya. Mendengar penuturan Nyimas Ratu Raramangih, Jaka Semirat menjadi tersinggung karena Wanodaya yang baru dikenalnya itu secara tidak langsung telah menghina Mbah Kuwu Cerbon, orang yang dimuliakannya. Oleh karena itu, Nyimas Ratu Raramangih ditantang berperang tanding, dan terjadilah perang yang sangat seru. Masing-masing mengeluarkan ilmu kedikjayaannya. Akhir perang tanding yang memakan waktu lama itu dimenangkan oleh Nyimas Ratu Raramangih. Kemudian Jaka Semirat menyerahkan diri dan bersedia menjadi kaula. Namun, kesediaan Jaka Semirat ditolak Nyimas Ratu Raramangih dengan halus. Bahkan sang ratu membisikkan ke telinga Jaka Semirat bahwa dirinya jatuh cinta kepadanya dan ingin hidup bersama. Ia juga mengatakan bahwa menguji ilmu kesaktian Mbah Kuwu Cerbon bukan berarti melawannya. Setelah Jaka Semirat memahami apa yang diutarakan Nyimas Ratu Raramangih, keduanya bermesraan saling mencintai bagaikan
sudah berkenalan lama. Selagi keduanya memadu kasih, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang kakek tua renta yang meminta tolong untuk mengambilkan tongkatnya yang hanyut di sungai. Diminta pertolongan demikian, keduanya sangat gembira karena mereka juga bermaksud akan mandi di sungai. Maka tanpa banyak catur lagi, kedua insan yang sedang dimabuk asmara itu segera terjun ke dalam sungai. Sambil bercanda, mereka berebut tongkat milik sang kakek. Namun tongkat yang direbutkan itu tidak bisa dijamah karena licin seperti seekor belut dan seolah-olah mempermainkannya. Oleh karena itu, Caka Semirat dan Nyimas Ratu Raramanggi menjadi sangat penasaran dan terpaksa menggunakan ilmu kesaktiannya untuk mendapatkan tongkat itu. Akan tetapi, meski keduanya telah menguras ilmu kesaktiannya, tongkat itu masih tetap terapung dan tidak bisa diambilnya. Bahkan tongkat itu seperti mengejeknya. Kejadian itu berlangsung lama hingga Caka Semirat dan Nyimas Ratu Raramanggi merasakan kelelahan yang luar biasa, hingga akhirnya mereka menyerah dan tergeletak di tepi sungai. Setelah sadar, Caka Semirat dan Nyimas Ratu Raramanggi bukan main kagetnya, karena tongkat yang diperebutkan itu sudah berada di tangan pemiliknya yang berdiri tegak di dekatnya. Kemudian kakek tua dengan mengacungkan tongkatnya mengatakan bahwa dirinya adalah Mbahku Cerbon yang sengaja menyamar. Setelah itu, Mbahku Cerbon mempersilahkan Nyimas Ratu Raramanggi apabila hendak menjajal kesaktiannya. Mendengar penjelasan tersebut, Nyimas Ratu Raramanggi tersipu malu dan tanpa sungkan-sungkan ia menyembah hormat kepada Ku Cerbon serta memohon maaf atas kelancangannya dan meminta diangkat menjadi muridnya. Setelah Nyimas Ratu Raramanggi menjadi murid Mbahku, ia sangat akrab dengan Nyimas Ratu Ayu Pakungwati, putri Mbahku. Yang selanjutnya, Nyimas Ratu Ayu Pakungwati menjadi istri Sunan Gunung Jati. Oleh Sunan Gunung Jati, Nyimas Ratu Raramanggi diangkat sebagai pepatih andalan yang dikenal kedigjayaannya. Pada suatu waktu, Nyimas Ratu Raramanggi diperintahkan untuk mengawal istrinya Nyimas Ratu Ayu Pakungwati mengunjungi pondok Nyi Ageng Celangcang yang baru diperbaiki.
Namun di tengah perjalanan kereta yang ditumpangi permaisuri Sultan Cirebon itu dihentikan Ki Lelanang, bekas murid Mbahku yang pernah jatuh cinta kepada Nyimas Ratu Ayu Pakungwati. Menyaksikan tingkah laku yang tidak sopan dari Ki Lelanang, Nyimas Ratu Raramanggi yang bertanggung jawab atas keselamatan Nyimas Ratu Ayu Pakungwati, tanpa membuang waktu lagi langsung menyerangnya. Maka terjadilah perang tanding yang sangat seru dengan berakhir kekalahan Ki Lelanang yang terkenal Dik Jaya itu. Pada usia sepuhnya, Nyimas Ratu Raramanggi bermukim di sebuah pondok di tengah hutan bersama suaminya Jaka Semirat, dan selalu mengusuhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seluruh waktu yang dimilikinya selalu digunakan untuk berzikir dan untuk membaca Al-Quran. Di pondoknya itu tidak jarang orang yang datang untuk belajar mengaji. Kepada yang baru belajar, diajarkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sebagai tanda menjadi pemeluk agama Islam. Selanjutnya, hutan di sekitar pondok Nyimas Ratu Raramanggi diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk dipabat dan dijadikan sebuah pedukuhan. Setelah menjadi sebuah pedukuhan, hutan itu diberi nama Kali Deres, berasal dari 2 kata kali dan deres. Kali mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, kali adalah 2 dalam bahasa Jawa, yaitu 2 kalimat syahadat atau syahadat lain, yaitu kalimat yang menjadi zikiran atau wiridan Nyimas Ratu Raramanggi. Kali berarti 2 dengan pengertian bahwa kita selaku manusia harus mempunyai keseimbangan, yaitu 2 sisi yang seimbang, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Deres berarti enderes atau mengkaji atau membaca atau mempelajari Al-Quran. Sering membaca Al-Quran. Jadi, nama Kalideres mengandung makna bahwa setiap manusia harus meyakini, mendalami, dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat dan Al-Quran. Nyimas Ratu Raramanggi mempunyai keyakinan bahwa jika seorang ingin mencapai hidup bahagia yang hakiki, maka harus selalu membaca, mempelajari, mengkaji 2 hal, yaitu hal duniawi dan ukhrawi atau dunia akhirat, lahir dan batin. Keduanya harus seimbang. Setelah Kalideres resmi menjadi sebuah pedukuhan,
diangkatlah Nyi Mas Ratu Raramangi oleh Mbahku Cirebon menjadi Kegeden Kalideres yang bergelar Nyi Gede Kalideres. Disebut juga Nyi Mas Sesangkan atau Nyi Mas Pakungwati atau Nyi Mas Runde Pakungwati. Ketika wafat, Nyi Gede Kalideres dimakamkan di komplek makam Sunan Gunung Jati, Astana Cirebon, yaitu di luar dekat tembok sebelah barat dengan urutan makam Ki Gede Bayalangu, Ki Gede Jagapura, Nyi Gede Kalideres, Ki Gede Kedokan, Ki Gede Weru, dan Nyi Gede Gegesik di Blok Pamungkuran. Pekerjaan Nyi Mas Ratu Raramangi dalam menekuni atau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama Islam diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Penerus itu antara lain Ki Mas Adi Syahir, Ki Ahmad Nasai, melanjutkan perjuangan Kiai Rasim, Ki Ibad melanjutkan Ki Haji Usman, Ki Asrowi, dan Ki Yasin, melanjutkan Ki Sitimol, Ki Nur Rahman, melanjutkan Kiai Ngarpat, dan masih banyak lagi generasi muda yang berjuang dalam mengembangkan agama Islam. Demikianlah sedikit gambaran tentang sejarah berdirinya Desa Kalideres. Mohon maaf apabila dalam pemaparan sejarah tidak sesuai dengan fakta dan ada kesalahan dalam menyebutkan nama tokoh-tokoh leluhur kita. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Mari kita berziarah mendoakan para pejuang-pejuang Islam di tanah Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.